Cuma kan anak muda dibilangin kan ngeyel. Ngudut, mati. Nanti pas mati, matinya bukan karena rokok, bukan karena gula. Isi kere ngudut. Jingan. Kena tuh. Oke kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Cito di konten Mitos Fakta Kesehatan. Tapi kali ini kita nggak shoot di rumah. Karena ini saya habis potong rambut ya, sesuai janji ya. Cuman saya nggak berani pakai cat merah langsung ya, tapi pakai cat semprot. Ya karena takut rusak. Ini kan sayang nih. Jadi Bonvi harus photoshoot ulang. Jadi ini adalah arc terbaru dari Tirta Mohawk. Namanya apa tuh? Hah? Namanya apa? Jembut kejepit silit, pam. Bajingan, cangkemannya. Itu ya. Nih, tapi yang penting tuh lanangnya sih dicekel, cangkemane. Omongannya lanangnya kudu bisa dicekel. Ora gur manuke sih dicekel. Ngene ya. Nah, tapi ini mengingatkan saya pada masa-masa SMA, terakhir saya mohawk kayak gitu. Tapi terima kasih buat Mas Kevin ya dari di bawah pohon. Di Kemang, bagus banget potongannya, emang proper. Ini untuk membuat mau kayak gini nih, harus manjanginya rapi dulu, terus habis itu dipotongnya hampir sejam, terus pakai pomade Barber Daily, habis itu di finishing pakai hairspray, baru bisa berdiri kayak gini. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Pak. Hiperhidrosis adalah salah satu pertanda tubuh akan gejala penyakit jantung. Itu mitos ya. Jadi hiperhidrosis itu adalah sebuah kondisi ketika aktivitas saraf-simpatisnya berlebihan. Bisa terjadi ketika kita, jadi salah satu aktivitas saraf-simpatis itu adalah fight and flight. Dan salah satu impact-nya itu adalah di bagian distal kita, kayak telapak tangan, telapak kaki itu akan berkeringat dingin. Nah ketika misalkan hiperhidrosis itu terlalu mengganggu, itu tangan bisa basah banget, pol. Dan itu akhirnya membuat harus datang ke dokter penyakit dalam atau dokter saraf untuk dicek. Karena kalau misalkan mengganggu banget, misalkan sampai netes-netes gini, ya itu harus dicek. Cuman bukan merupakan gejala penyakit jantung. Nah terus kenapa kok bisa dikaitkan tentang mitos lemah jantung? Nah ini di breakdown. Kenapa kok hiperhidrosis atau telapak tangan basah sering dikaitkan tentang penyakit jantung? Dikarenakan serangan jantung itu salah satu gejalanya yang parah itu adalah dia ada nyeri hebat di bagian kiri, regio kiri, dan dia menjalar dari bahu, punggung, sampai lengan, sampai telapak tangan. Nah saking nyerinya itu sampai keringat dingin. Nah karena hal ini orang-orang awam taunya, wah ini nyeri terus keringat dingin, akhirnya muncullah telapak tangan keringat dingin sama dengan sakit jantung. Itu kalau jawabannya. Tetapi kalau dikatakan hiperhidrosis adalah lemah jantung tuh mitos. Kedua. Next, ada yang nanya nih. Bagaimana cara penderita asam urat tinggi yang ingin membentuk otot tubuh? Karena penderita asam urat tinggi tidak boleh mengkonsumsi makanan tinggi protein. Jawabannya adalah ketika kamu asam uratnya udah tinggi, namanya hiperurisemia, jadi kadar asam urat di dalam darah itu tinggi, itu harus dicek dulu ke dokter penyakit dalam. Apakah kadar asam urat ini bisa diturunkan dengan perubahan gaya hidup, yaitu pembatasan diet, makanan, dan apakah bisa diubah dengan cara aktivitas sehat, yaitu olahraga dan latihan fisik. Asam urat kan sekitar 7 sampai 8 kalau cowok, kalau cewek ya 6 sampai 7 lah. Nah kalau misalkan ternyata kadar asam urat itu udah berlebihan sekali, maka pasien tersebut harus mendapatkan resep obat dari dokter penyakit dalam. Ya, kalau misalkan dokter umum itu bisa juga masih ditanggung sama BPJS. Nah selama dia mengambil obat tersebut yang kita tahu terkenal banget, nama obatnya adalah allopurinol, terkenal banget karena itu murah. Dan ya dia bisa melakukan bulking dengan baik. Nah kedua, kalau dia memiliki kelebihan finansial, privilege finansial, maka pasien tersebut bisa angkat beban dengan baik dan konsultasi dengan nutrisionis atau ahli gizi klinik. Sehingga si ahli gizi klinik ini membuat diet yang memang proper dan diet tersebut dilakukan atau dilaksanakan oleh si pasien tersebut dengan baik. Apa, ketawa kau? Batuk. Ada yang lucu? Hah? Batuk. Oh, aduh. Lanjut. Mitos fakta ketiga. Diabetes hanya menyerang orang yang suka makan makanan manis. Nah, ini jawabannya it depends. Ini sulit ini. Jadi kalau aku jawab mitos,
Ini nanti orang akan serampangan makan makanan yang nggak sehat. Dan orang akan meremehkan mager. Jadi jawabannya it depends. Diabetes mellitus memang faktor resiko terkuatnya adalah genetik. Di mana faktor resiko keduanya adalah gaya hidup, lifestyle. Jadi genetik itu memang sangat erat kaitannya dengan diabetes mellitus atau hiperglikemia. Itu yang pertama. Jadi dilihat kalau keluargamu ada yang memiliki riwayat diabetes mellitus dan kematiannya akibat itu, ya kamu harus check up dan menganggap dirimu sebagai prediabetes. Jadi kamu harus membatasi konsumsi gula harianmu dari sejak awal. Misalkan ibuku amit-amit DM gitu. Ya walaupun aku HbA1c-nya normal atau mungkin gula darah puasa aku normal, aku akan tetap membatasi gula harianku karena bisa jadi aku nggak tahu ya kan. Jadi gini, walaupun kita membawa bibit atau bakat genetik DM-nya, itu belum tentu bisa jadi ada gejalanya gitu loh. Bisa jadi cuma prediabetes tok. Nah, untuk menjadi gejala tersebut, itu gaya hidupnya harus jelek banget. Nah, itulah alasan apa? Enggak. Oh, alasannya kedua adalah dia harus melakukan gaya hidup sehat. Di mana harus membatasi intake gula harian. Nah, ini yang harus kita clearkan. Ini adalah topik baru. Ini bisa dicek nanti di cut video pendek ya. Jadi gini, gula itu memang harus dikontrol. Ya, gula itu harus dikontrol. Konsumsinya disesuaikan dengan metabolisme harian per orang. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi ada orang yang mager, itu ya otomatis konsumsi gula hariannya harus lebih sedikit dibandingkan orang yang aktif secara fisik. Ya, dan gula itu banyak sumbernya, dari minuman bisa, dari makanan bisa. Ya, kalau kamu sudah konsumsi gula tersebut dari karbo yang berasal dari nasi, jagung, kentang, ya kamu jangan minuman manis. Apalagi kopi susu gula aren. Nah, kalau kamu sudah makan nasi seharian dan kopi susu gula aren dan kamu lakukan itu bertahun-tahun, 5 years, 10 years, 15 years, sampai 20 tahun, tahun ke-20 biasanya akan terjadi masalah pada ginjal. CKD jadinya. Tahu CKD? Chronic Kidney Disease. Gitu. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Makanya, oleh karena itu, kamu harus memilih. Kalau kamu memang pengen makan banyak, bulking, kamu cuma punya dua pilihan, yaitu kamu meningkatkan aktivitas fisik dengan cara olahraga, ya, atau yang kedua ya kamu membatasi minuman manis. Kecuali kamu seperti saya, lari per minggu 50-80 kilo, ya kan? Atau kadang maraton tiap bulan, terus angkat beban, sepedaan, renang, triathlon, ya kan? Atau kadang kayak temanku sepak bola, padel, tenis, itu ya boleh dia minum minuman soda juga boleh yang manis-manis. Nah yang jadi masalah tuh ada orang anak muda, cuman ngedit, kerja, ya kan bangun tidur, kerjanya cuma di laptop, kena AC, terus minumnya dia kopi susu gula aren, ya kan, teh manis dalam kemasan, nasinya 2 porsi. Ya jangan salahin kalau kamu usia 40 dari hiperglikemi. Sebenarnya saya nggak masalah juga sih kayak kalian diet buruk, karena endingnya yang kaya saya. Ya, jadi mau saya edukasi saya tetap dapat uang, Anda sakit saya tetap dapat uang. Jadi profesi menjanjikan adalah dokter yang pintar. Bukan maksud ya emang pinter mau gimana. Ya jadi sebenarnya win-win solution. Cuman kenapa saya melakukan ini? Karena dokter untuk mencetak satu dokter pintar itu sulit. Ya, dan cuci darah itu ada kursusnya khusus. Jadi dokter spesialis penyakit dalam yang khusus course, soft course atau fellowship untuk khusus hemodialisa. Nah, kalau kamu sudah remuk ginjalnya, itu seminggu harus 2 kali cuci darahnya, kadang 2 minggu sekali. Nah itu ditanggung BPJS sih, 1,5-2 juta. Jadi nggak masalah kalau kamu, saya hobi ngopi, ya ini harus diluruskan. Saya hobi ngopi, oke, kopinya apa? Ada gula. Udah, gula itu kan, ini kan kayak ini cappuccino ini aku cappuccino. Gulanya dapat dari mana? Dari susu, laktos. Kan ada gula itu isinya. Nah, terus, ya makanya bukan saya anti kopi pakai gula ya, cuman ya ngopi itu sebisa mungkin gulanya dibatasin. Atau kamu kalau memang pengen batasi ya pakai stevia yang memang gulanya 0 kalori. Ya atau olahraga. Cuma kan anak muda dibilangin kan ngeyel. Ngudut, mati. Nanti pas mati, matinya bukan karena rokok, bukan karena gula. Isi kere ngudut. Cingan. Kena tuh. Wah kalau kaya ngerokok. Ya kalau kaya kan minimal kalau mati ya sekarang kan bisa berobat ke Singapura. Kamu kan disebul, kamu tahu tayangan yang ditiup-tiup itu? Yang stroke terus disembuhin dengan cara ditiup. Oh tahu.
Ada tuh sempet ada. Terus GERD disembuhin pakai api. Bajingan, Cuk. Aku sekolah 8 tahun loh, Bro. Kalah sama orang nyembuhin stroke pakai ditiup. Next. Sering menahan kencing bisa menyebabkan kemandulan. Sering menahan kencing menyebabkan kemandulan. Ini jauh banget hubungannya sebenarnya. Intinya menahan kencing terlalu lama itu akan membuat vesika urinaria atau kandung kemih itu menjadi kebak. Nah, kalau terlalu lama akhirnya menyebabkan resiko namanya infeksi saluran kemih, ISK. Nah, kalau diterus-terusan ISK ini bisa naik namanya retrograde, jadi naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas, maka yang terjadi adalah nefritis atau bisa terjadi infeksi pada ginjal. Nah, kalau terjadi infeksi pada ginjal itu nyebar kemana-mana, baru bisa menyebabkan infeksi sekitar kemaluan. Jauh banget tapi hubungannya. Gitu. Tapi yang jelas menahan kencing, orang yang hobi nahan kencing itu akan faktor resiko menjadi ISK. Itu makanannya urologi. Gitu. ISK itu kambuhan. Jadi kalau dia pernah ISK, ya kemungkinan besar dia tiap imunnya drop bisa ISK gitu. ISK sama IMS beda. Infeksi penular seksual dan infeksi saluran kemih itu beda. Cuman IMS bisa menyebabkan ISK, tapi ISK jarang menyebabkan IMS. Misal dia ISK, terus kentu, IMS gitu. Yes. Jelas? Oke, jelas. Next. Flat foot bisa sembuh atau harus menggunakan alat bantu seperti sol khusus seumur hidup? Ini pertanyaan keren nih. Flat foot bisa sembuh apa enggak? Jawabannya enggak. It depends sih, tergantung keparahannya. Tar revisi. Flat foot tuh bisa sembuh apa enggak? Jawabannya it depends keparahannya. Dan itu it depends dia menyadarinya sejak kapan. Kalau dia menyadari flat foot, club foot, kaki X, kaki O sejak usia remaja, itu tulangnya masih bisa diutak-utak sama dokter anak subspesialis tumbuh kembang anak yang bekerja sama dengan dokter ortopedi. Bisa. Cuman kalau sadarnya flat foot itu baru pas sudah dewasa, wah itu berat. Sulit sekali. Flat foot itu jadinya gimana? Kakinya tuh flat. Paham ya? Yang harusnya kita tuh ada arcnya di sini, jadinya flat. Apa yang terjadi? Stressful metatarsal ya. Tahu metatarsal? Antar tulang-tulang antar telapak itu jadi stressful yang akan mengakibatkan terjadinya nyeri pada otot yang tidak seharusnya. Jadi dia serang pegel. Makanya dia ada namanya custom insole high arc. Sehingga untuk orang yang flat foot itu dia harus dirawat oleh dokter SPOT subspesialis foot dan ankle bekerja sama dengan SPKFR untuk dibuatin insole custom sehingga setiap sepatunya itu ada high arc-nya. Insole custom, insole itu ada high arc-nya. Itu buat teman-teman yang flat foot. Kebalikan sama yang high arc, yang ada arc-nya tinggi banget, dia justru harus sol yang ada ganjelannya. Gitu. Itulah kenapa bahwa anatomi manusia itu sangat berpengaruh dengan gaya jalan kakinya. Contoh, flat foot itu nanti nyerinya lama-lama di mana? Bukan, tulang belakang. Sini, jarang saya low back pain. Karena kan dari sini jalan sampai betis, jalan sampai hamstring, jalan sampai sini. Jadinya ischiadicus yang kena stressful. Itu contoh tuh. Nah, jadi buat teman-teman jangan mengira meremehkan gaya jalan dari kecil. Gitu. Next. Ada yang nanya nih di YouTube waktu itu. Ke YouTube kemarin. Kenapa ketika terkena gastritis dan konsul ke dokter, pertanyaan pertama dari dokter adalah kamu merokok atau tidak? Apa hubungannya gastritis? Ketika ada gastritis, kenapa pertanyaan pertama di anamnesis kamu merokok atau tidak? Iya. Terus? Apa hubungannya gastritis dengan rokok? Nah ini nih. Kamu ngerokok kan? Karena aku ngerokok nih dulu. Ngerokok tuh separuh ditelen kan? Iya. Ke paru apa ke lambung? Kadang ke paru, kadang ke lambung. Nah, di dalam rokok ada zat namanya apa? Yang ketahuan nikotin, yang nggak ketahuan banyak. Salah satu impact dari nikotin adalah stimulan. Apa efeknya dari stimulan? Mengacaukan produksi asam lambung. Ada ikatan yang erat dengan rokok, dengan gastritis dan GERD. Makanya ketika ada orang gastritis, kita tuh sebagai dokter nggak goblok mas. Kita tanya-tanya itu bukan untuk ini makanan saya. Nah, kita tanya-tanya itu bukan untuk sok kepo gitu kan. Ini makanan saya bukan? Iya. Oh makasih ya Pak. Jadi kita tanya-tanya itu untuk meminimalisir diferensial diagnosis. Ya misalkan kita datang nih, Daniel datang. Terus dia ngeluh, saya gastritis bla bla bla. Perokok berat tuh nafasnya bau rokok, badannya bau rokok. Giginya kuning banget, bibirnya hitam banget. Ya kita pasti tanya, pola tidur gimana? Itu pertama aku tanyain, pola tidurnya gimana mas?
Keluhannya gimana? Ceritain. Terus pasti aku akan nanya pola tidurmu gimana, begadang apa enggak, berapa kali keluhan ini, pola makannya gimana, kerjaanmu gimana, 9 to 5 freelance atau WFA, rokokmu berapa sehari, rokokmu apa, mereknya apa, bla bla bla, aku tanyain. Kalau mengerucut, memang betul ada ikatan yang erat antara rokok, kopi, pola makan yang berantakan, pola tidur yang berantakan, pola stressful, kecemasan dengan munculnya produksi asam lambung yang kacau. Nah, produksi asam lambung yang kacau itu awal mulanya dispepsia, kembung, dan ini udah berkali-kali dibahas. Dari dispepsia baru jadi GERD. Nah, dari GERD ini bisa kemana-mana. Kalau GERD-nya nggak terkontrol jadi esofagititis. Jadi radang pada kerongkongan, hancur sini esofagusnya. Makanya muntahnya, ludahnya bisa darah merah. Atau kalau misalkan radang pada lambung jadi gastritis. Kalau radangnya pada pylorus, kena Helicobacter pylorus, jadinya apa? Peptic ulcer. Nah, udah banyak banget, Bos. Jadi intinya sebenarnya gastritis dan GERD itu berarti menandakan bahwa kalian pola makannya jelek. Udah, pola makannya jelek. Saya tuh ngopi sehari 4, 5. Pagi, americano, espresso, cappuccino. Normal aja, tensinya normal. Kenapa? Karena pola tidurnya teratur dan karena kaya raya aja. Jawabannya karena itu. Soalnya kalau kaya raya kan bisa tidur normal. Kalau kalian kan masih kerja, 9 to 5, ya kan, stressful dengan cicilan, ya kan, belum bisa punya rumah, KPR juga nggak ada, ya kan, berat. Nah, kalau saya udah santai. Saya stresnya cuma satu hal. Setiap bulan Maret bayar pajak. Nah, pusing itu. Langsung tuh, tensi naik. Tensi naik, meletus sampai atas, Liverpool kalah terus. Itu yang terjadi kenapa Maret saya tuh nyerang, wah chaos banget. Karena pajaknya gede, nggak bisa ngeles, Liverpool kalahan. Ada netizen satu, sikat, dar. Maret itu selalu menjadi bulan paling stressful saya. Nah itu contoh. Tapi memang betul, semakin banyak uang, semakin minimalisir gejala GERD itu. Kenapa coba? Karena dia makan bisa teratur. Nah, kalau orang nggak punya uang, kalau nggak ada uang bisa makan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Jadi GERD nggak? Jadi. Betul. Jadi terus. Jelas? Iya, kelihatan. Ini kan yang paling kacau hidupnya Daniel sama Dori. Obesitas, videografer, editor, ya kan? Kalau nggak, tapi kenapa dia sudah mulai keren? Karena klienmu sudah ada 3. Jadi dia sudah mulai hidup normal. Dia udah kliennya juga udah ada 2. Hidup normal. Kamu juga hidup normal. Coba 5 tahun lalu, nggak normal hidupnya. Stressful. Daniel sekarang sudah bisa gonta-ganti pelek. Dori udah bisa gonta-ganti jam. Ya kan? Nah gitu. Oh zaman dulu mah marah-marah terus uring-uringan. Kenapa Kak? Karena jobnya nggak menentu. Next. Coba lihat timnya. Kak, Billy kesini naik apa? Oh, saya ikut Andi kan? Iya. Naik mobil ya. Manajerku mobil, SAC mobil, videografer mobil, OECMAC ya. Kesuksesan seorang perusahaan dilihat dari pegawainya. Bisa modif lagi. Hah? Bisa dimodif. Ya, tapi itu contoh bahwa orang semakin finansialnya proper, kualitas hidupnya naik, akan terhindar dari risiko GERD. Wah, teman saya yang kaya raya GERD, berarti nggak kaya-kaya banget. OKB ya? Bukan OKB, nggak kaya-kaya banget. Karena kalau kaya banget, dia tuh akan pola makannya akan teratur. Dia tidak akan mikirin uang, udahan. Dan itu beneran ya, makanya di sini bilang hidup tuh kadang nggak fair. Semakin tinggi finansialnya, semakin dia terhindar dari penyakit seperti itu. Tapi, orang kaya itu cenderung stressful, makanya matinya nggak jauh-jauh dari stroke. Paham. Ya adil, kadang fair. Udah kaya, cari uang susah payah, matinya stroke. Next. Mendengarkan musik saat beraktivitas bisa meningkatkan konsentrasi dan daya ingat atau hanya Mendengarkan sebuah musik sugesti. saat beraktivitas bisa Meningkatkan konsentrasi dan daya ingat atau hanya sebuah sugesti aja. suges. Tapi mendengarkan musik itu bisa meningkatkan endorfin itu betul. Jadi mood boosternya. Jadi mood booster ini akan membuat orang bisa konsentrasi. Relate ya. Jadi kan di sini ada area otak nih, ada area Wernicke nih di sini yang kita memang dengerin dan bisa berbicara. Dan di dalam sini ada amigdala. Dan di dalam sini ada berbagai macam midbrain yang mengatur tentang emosional otak. Jawabannya adalah kalau mengatur konsentrasi apa enggak itu masih lebih mending kafein. Tapi kalau misalkan musik itu mengatur mood booster atau emosional yang bisa meningkatkan mood ketika bekerja itu betul. Jawabannya itu betul. Kenapa? Karena musik itu kan bisa mempengaruhi alur hormon dan alur emosional seseorang di midbrain-nya. Sehingga ketika dia musiknya menyenangkan, dia akan bisa menjadi bahagia, hormon kebahagiaan naik, dan dia bisa bahagia menjalankan kerjaan tersebut. Even sebenarnya bosnya rese. Itu yang terjadi, ada yang namanya gloomy kan. Jadi musik yang memorable, misalkan dia
Dia dengerin musik ini sama bapak ibunya, terus bapak ibunya mati. Dan musik ini menjadi memorable ketika musik ini tiap diputer. Itu. Kalau saya tuh musik yang bisa menimbulkan mood booster semua Brazilian pong. Semua. Kalau dengerin pong tuh kayak rasanya jadi MC, main karakter gitu. MC syndrome namanya. Beda sama narsistik ya. MC syndrome tuh kita ngerasa kayak menjadi main karakternya itu kan. Ya setiap manusia tuh main karakter di hidupnya masing-masing. Kamu hanya NPC di tempatku, tapi aku hanya NPC di tempatmu. Itu fair. Nah, cuman ketika musik ini diputer, aku tuh kayak jadi MC. Jadinya kayak mood kerjanya jadi pol-polan. Itu alasan kenapa setiap kita ngepost di Instagram, kamu tahu fitur apa yang paling naik sekarang? Carousel. Carousel yang ada musiknya. Bukan reel. Kenapa coba? Ya karena memang manusia merasa jadi main karakter di hidupnya masing-masing. Dan disesuaikan dengan musiknya. Aku pernah mencoba dengerin playlistnya orang ketika lari. Disuruh dengerin Tame Impala, nyuk. Musiknya tahu yang judulnya Dracula. Ra masuk, cuk. Baji musik apa ini? Ra masuk. Tapi menurut dia itu keren. Terus Dr. Tirta musiknya apa? Brazilian punk, bro. Nobati Dao. Sama Trillium. Pas dengerin asu musik jamet, cuk. Nah, memang. Tapi itu yang meningkatkan musikku. Lah lucunya generasi apa? Musiknya tuh Brazilian punk sama funk semua. Aku mungkin kayak gini karena anakku dengerin Brazilian funk jadi sering sharing sama aku gitu. Nah itu contoh bahwa jawabannya musik itu meningkatkan mood booster sehingga mood bekerja orang jadi naik. Kalau konsentrasi atau memori itu menurutku nggak, lebih ke emosional. Paham ya? Dan itu kelihatan kok kestabilan emosi seseorang bisa terlihat dari jenis musik yang dia dengarkan. Kayak contoh kalau dia dengerinnya non sewu, metal ya kan. Musik-musik ya kayak saya, kayak nu metal. Nu metal kan sebenarnya liriknya dalam tapi musik aja babok-babok. Biasanya ada anger yang dipedam di situ. Ya kayak saya gitu kan. Tapi sekarang saya lebih ke musiknya ke Brazilian punk. Nah tapi kalau kamu dengerin yang itu aku nggak akan. Makanya selera musik orang beda-beda. Itu yang teman-teman harus tahu. Next. Memaksakan diri untuk berolahraga saat sakit bisa memperburuk infeksi pada tubuh dan menyebabkan Itu fakta. komplikasi jantung atau miokarditis. Fakta. Ketika kita sakit, imunitas kita itu lagi drop dan tubuh kita lagi kena pressure atau stres. Sehingga tubuh itu memerlukan energi tambahan untuk merecover infeksi sistemik tersebut. Apalagi kalau penyakitnya itu berat kayak DBD, demam tipoid, apalagi diare, keracunan. Ini aku habis keracunan nasi padang. Mencret aku 5 kali kemarin. Aku harus mendelay semua olahragaku supaya recovery-ku balik. Ya, kalau misalkan dia kena infeksi sistemik dan memaksakan dia untuk olahraga, itu bebannya tambah berat. Bisa kena di infeksinya lebih lama, atau bisa kena ke organ lainnya yang lebih parah. Contoh, ada orang demam, terus tidurnya cuma 2 jam, lalu dia nekat half marathon di pagi. Dia akan kena 2 penyakit itu. Bisa riskan rhabdomyolysis sama akut kidney injury. Rhabdomyolysis itu ketika seseorang dalam kondisi pressure kuat, tubuh udah kehilangan cadangan energi, glikogen habis, fat habis, yang dipecah itu adalah massa otot. Nah massa otot kalau dipecah, munculnya jadi sel otot yang pecah, jadinya rhabdomyolysis. Hancur itu. Kematian endingnya. Terus yang kedua akut kidney injury, ketika ginjal berhenti bekerja secara dadakan, endingnya kematian. Itu aja kalau dari saya, udah berapa menit? 20? 25 dan sampai jumpa di konten mitos fakta berikutnya dan jangan lupa tuliskan pertanyaan-pertanyaan di YouTube.